suka banget me time. Jadi aku suka banget perawatan sendiri gitu. Tuh kayak menurut aku, karena mungkin pekerjaanku tuh sering ketemu orang kan. Iya. Jadi ya kalau misalnya libur tuh aku nggak kepingin ketemu orang banyak. Jadi aku suka me time. Oke, jadi olahraga berarti sendiri gitu-gitu. dari layar lebar ke layar kaca kan tetap aja penontonnya juga banyak juga yang Iya, betul. yang dengerin lagunya kan ya. Tapi ngomong-ngomong kan tadi Fadilah bilang bahwa perjuangan lo tuh konten setiap hari istilahnya ya. Iya, betul. Cover tiap hari, nyanyi. Apakah itu juga sebenarnya salah satu tips ya dari seorang orang yang pengen memperjuangkan hobi dan kesenangannya biar eksis di dunia maya itu kayak gitu ya? Sebenarnya banyak cara, Kak. Aku udah coba banyak cara. Kayak aku coba ikut Indonesian Idol, terus aku ikut ajang-ajang pencarian bakat, tapi pada tahun itu tuh aku nggak ada yang lolos semuanya. Kalau nggak salah ada sempat ikut apa Rising Star pernah, Rising Star ya? Tapi kan tahun 2016 kan. Okay. Terus berusaha nyoba lagi tahun-tahun depannya tuh nggak ada yang masuk. Jadi berarti itu mengajarkan aku kalau mau jadi penyanyi itu banyak loh caranya gitu. Nggak harus lewat kompetisi doang. Kalau emang kamu nggak lolos kompetisi nggak apa-apa, berarti caranya kamu bikin karya sendiri gitu. Jadi itu sih yang mengajarkan aku kalau mau menggapai mimpi itu banyak jalan gitu. Iya bener lagi. Iya sih ya, jadi terus kayak maksudnya siapa yang nyangka seorang produser film hanya dengan video aku cover 20 detikan tuh bisa langsung kayaknya dia bagus deh jadi background film aku gitu kan, kayak magic kan sebenarnya. Tapi ternyata tangan Allah itu sangat magic juga gitu. Betul. Cuman karena aku ngonten tiap hari, seorang produser film nonton dan akhirnya ada 6 film setelahnya gitu kan, kayak Masya Allah banget. Bener-bener gitu. Kayak lagunya Lila sebenarnya. Tahu nggak Lila? Tahu. Semua yang kau lakukan is magic. Iya, betul. udah gue ketularan Bang Ipul. Jadi dikit-dikit nyanyi. Gak apa-apa. Iya. Bener sih ya. Jadi ini sesuatu yang tidak diduga-duga juga. Dan ternyata yang bener konsep rezeki itu dari arah mana aja yang kita tidak kira tuh ternyata ya tadi ya. Sesimpel ngonten setiap hari, ya itu bukan, walaupun nggak simple ya, karena kan bosan nggak sih kayak capek lah Kak. Aku belum punya tim konten, jadi kalau sekarang aku udah punya tim konten, kalau dulu tuh belum punya. Jadi yang ngevideoin aku tuh mamaku. Jadi benar-benar mamaku tuh nggak pakai tripod, terus kayak berdiri gini ngevideoin anaknya, terus kayak maaf masih jelek ulang ya. Iya, kayak mama tuh nggak pernah nolak aku untuk nggak ngevideoin lagi gitu loh. Jadi benar-benar perjuangan lah sampai akhirnya nama Fadilah Intan tuh mungkin bisa didengar sama teman-teman. Betul. Gitu. Jadi nggak segampang itu gitu guys. Sekarang kalau di digital platform tinggal dicari aja udah ketemu gitu kan. Alhamdulillah. Pasti ada dong rasa-rasa ternyata suara gue bisa didengar nih gitu kan. Ada bedanya nggak sih? Kayak ternyata ada yang notice sih, tiba-tiba ada yang ngajak foto gitu kan. Seneng banget sih, apalagi kemarin akhir-akhir ini kan banyak yang nguploadin kayak Spotify Rap gitu-gitu kan. Terus kayak lagu teratasnya ternyata lagu aku, itu kayak lucu banget. Ternyata ada yang mau dengerin lagu-lagu aku ya gitu ya. Oke. Bener sih ya. Jadi kalau seorang penyanyi, kesenangan tersendirinya tuh kalau dapat apresiasi dan didengar gitu. Karena untuk didengar tuh susah loh. Nggak semua orang dapat kesempatan untuk didengar. Oke, berarti dari segi tadi ya apresiasinya itu salah satu yang bikin lo juga membangkitkan kayak gue harus terus berkarya nih, gue harus terus ini kan. Tapi kan namanya karya itu kan nggak boleh yang gitu-gitu aja dong. Nah, lo apakah juga tipe orang yang mencoba eksplorasi lagi gitu kayak nanti 2026 gue pengen cobain genre ini atau nyobain plan-plan ini gitu. Apa kalau juga sudah ngeplan diri lo sendiri gitu? Aku sih ngeplan mau ada album tahun depan. Terus bakal ada duet juga sama artis Malaysia. Jadi kita bikin project gitu. Terus aku juga pengen bikin showcase gitu. Karena gak bisa dipungkiri yang orang-orang yang tahu dari lagu aku tuh kadang-kadang cuma satu yang Dawai doang. Sedangkan aku punya 10 lagu lainnya gitu. Jadi aku pengen bikin showcase yang aku pengen kenalin lagu-lagu aku. Mungkin dengan cara itu bisa didengar sama orang-orang. Iya. Itu 2026 tuh ya berarti ya. Udah ada plannya istilahnya gitu ya. Iya, betul. Nah, berarti kan kalau selama ini lo tuh ikut juga menciptakan lagu ya berarti, atau menulis beberapa karya lo gitu? Karena akhir-akhir ini tuh dapat soundtracknya tuh buat film ya Kak. Jadi aku tuh selalu terima jadi gitu loh. Jadi kayak udah jadi, Fadilah mau nggak gitu. Jadi kadang aku nggak Kak, nggak cocok sama lagu aku, misalnya nggak cocok sama karakter aku, jadi aku nggak ambil. Tapi kalau cocok ya aku ambil gitu. Jadi masih jarang sih kalau aku ikut nulis. Tapi kan seru ya, maksudnya mendengarkan suara lu di layar lebar itu. Iya, happy banget sih, kayak bangga banget. Itu salah satu wishlistku. Bener. Pada waktu itu. Dan gini ya, gue jadi ngebayangin kan kayak kemarin tuh yang lagi viral bara suara terbuang dalam waktu, yang
dari suara yang kita dengar secara audio ya kayaknya oke deh ini lagu enak, tapi ketika ada visualnya itu jadi makin nyampe. Dan lagu-lagu lo juga akhirnya divisualkan dengan lebih backsound kesedihan lah, ada adegan-adegan tertentu, itu berarti maksimal tuh happy-nya. Iya, happy banget karena yang pertama kalau misalnya lagu tuh buat soundtrack film itu kita nggak usah buang uang buat promo itu yang pertama karena mereka bantuin promo kan. Terus yang kedua biasanya castnya juga bantuin posting, jadi otomatis lebih terdengar lah lagunya gitu. Tapi ada minusnya, biasanya ada ekspektasi dari produser dan juga dari PH, jadi pengen lagunya juga naik gitu kan. Jadi sudah plus minus sih. Cuman kalau aku disuruh ngisi soundtrack lagi aku pasti masih bilang mau. Iya sih. Tapi kan memang banyak kan tuh film-film yang sedih terus ada tema religinya gitu loh. Itu emang lo tiba-tiba sih kayak akhirnya juga gue udahlah nggak apa dispesialisasi di sini gitu atau kebetulan dapet rezekinya di situ sih, dan aku juga nyaman ada di zona itu jadi happy. Tapi kalau misalnya nanti aku harus ngisi soundtrack genre lain, aku juga pasti happy juga. Iya, misal as film zombie masih gitu. Aku pernah ngisi horor. Horor pernah ya? Film Togut. Togut. Iya. Togut tuh kalau nggak salah namanya ya. Bukan, Yasmin Nepper ya Ricis. Ya Ricis, ya. Oh, oke. Jadi karena nyaman juga di soundtrack yang tadi memang berbau religi dan sempat juga di horror, jadi ya udah gas aja. Betul. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Fadila Intan. Sekarang kita mau sama-sama mendengarkan lagu yang lagi di promo ini. Ya. Ada Kepada Hati guys, versi Fadila Intan. Di Indo banget bareng sama Tommy dan juga Fadila Intan. Hey. Kak, kamu kan sebenarnya banyak ya kegiatannya ya, nyanyi gitu kan. Tapi selain nyanyi apa? Alhamdulillah sekarang lagi sibuk sama nyanyi sih. Cuman kalau selain nyanyi aku suka banget olahraga. Terus aku suka banget jalan-jalan. Oh iya. Memutar di mall. Enggak sih, maksudnya traveling gitu. Oh, traveling. Iya. Terus habis itu suka banget me time. Jadi aku suka banget perawatan sendiri gitu. Tuh kayak menurut aku, karena mungkin pekerjaanku tuh sering ketemu orang kan. Iya. Jadi ya kalau misalnya libur tuh aku nggak kepingin ketemu orang banyak. Jadi aku suka me time. Oke, olahraga sendiri gitu-gitu. Kalau olahraga misal jalan-jalan sendiri gitu. Iya, aku suka banget shopping sendiri. Daripada temenin gitu ya Kak. Aku mending kayak udah kalian jalan-jalan, aku misah gitu. Makanya kalau aku shopping sendiri aku pulang bawa banyak. Tapi kan suka bingung loh Kak. Bingung apa? Kayak misalnya nih pengen beli baju, yang mana, yang ini atau yang ini ya? Karena kan aku yang pakai, aku nggak butuh pendapat orang lain. Oh, I see. Jadi kayak ya udah aku terserah. Bagus. So aku suka kalau belanja di mall tuh aku bawa koper kecil itu. Saking aku malas ya bawa barang, jadi kayak tinggal masukin gitu. Iya. Karena ada beberapa orang yang gitu kan, kayak mau baju yang ini apa yang ini, suka nanya orang atau bahkan nanya. Berarti kadang tuh aku ditanya, nggak nanya. Kadang tuh kalau misalnya ada yang nanya, "Dil, bagusan mana ini atau ini?" Ya kamu pengennya yang mana? Yang ini. Ya udah itu aja gitu. Oh, kayak aku malas juga ngasih jawaban dia gitu loh Kak. Jadi karena kan dia yang pakai gitu. Sesimpel itu ya. Iya betul. Sesimpel itu ya. Tapi soal fashion, lo juga tipe yang mikirin gak sih? Karena kan ketika udah jadi penyanyi nih pasti akan ada tuntutan lah ya. Ada show yang mungkin sifatnya casual, ada yang formal gitu-gitu. Lo juga mikirin gak sih? Sebenarnya aku memikirkan tapi juga simpel aja. Jadi misalnya dress code-nya ball gown, ya udah aku pakai ball gown, tapi nggak yang harus ngikutin tren gitu. Apa yang aku suka aku pakai, apa yang aku nyaman aku pakai. Kalau nggak suka nggak akan aku pakai, even itu tren gitu. Jadi ya aku benar-benar kayak idealis gitu loh Kak. Kayak aku maunya apa ya udah aku pakai itu. Kalau aku nggak mau nggak akan aku pakai gitu biasanya. Oke, jadi tapi sesuai juga sama bisa occasionnya lah ya. Iya betul. Jadi misalnya dress code-nya apa, terus acaranya gimana. Pokoknya aku nggak kepingin terlalu wah banget ya overdress, tapi juga nggak kepingin underdress yang kayak aduh kok kayak nggak modal kayak ya gitu. Iya gitu.